الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب yang sama-sama kita muliakan dan sama-sama kita hormati para orang tua, para sesepuh. Wabil khusus yang sama kita hormati dan kita muliakan orang tua kita, sesepuh kita, guru kita, Al-Mukarram Ustaz Haji Mamat, mudah-mudahan sehat panjang umur. Juga Al-Mukarram wal Mukarram guru kita Ustaz Bashir, mudah-mudahan sehat panjang umur. Al-Mukarram wal Mukarram Ustaz Hasan, mudah-mudahan sehat berkah panjang umur. Juga para sesepuh lainnya yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu namanya, kita doakan orang tua kita, sesepuh kita senantiasa diberikan sehat berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru kita yang hadir pada malam hari ini, ada guru kita Mukarram Haji Jaruddin Sanusi MA, juga ada guru kita Ustaz Muhammad Rusli SPDI, ada Ustaz Rahmat, ada Ustaz yang lainnya, ada Ustaz dari Ciracas, kebetulan satu alumni di Jawa Tengah. Beliau adik kelas saya betul ya, makanya agak mudahan dia. Mudah-mudahan beliau sehat juga di sini. Bapak-bapak, ibu-ibu semua yang hadir, mudah-mudahan langkah kaki bapak ibu semua menuju tempat mendapatkan ridho dan pahala yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, alhamdulillah, puji syukur karena malam hari ini biasanya terjadwal taklim rutin dan ini pun sama taklim juga. Mudah-mudahan cuma bedanya ini ada kuenya lebih banyak, jamaahnya juga lebih banyak. Kalau biasanya malam Sabtu nggak ada jeruk dan pisangnya, ini ada. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam semoga tercurah limpahkan kehadiran Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita jadi umat yang telah mendapatkan syafaatul ummah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biidznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, begitu luar biasanya kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai
acara Isra Mi'raj kita masih mulia. Alhamdulillah. Karena itu Masya Allah, ini sebagai bukti, sebagai tanda bahwa cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus menerus ada, insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nyatanya di lingkungan kita ternyata membaca kisah Maulid itu bukan hanya saja saat peringatan perayaan Maulid Nabi. Hampir seluruh walimah, hampir seluruh acara itu selalu dibacakan kisah-kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang baru pindah rumah dibacain kisah Maulid. Orang yang bahkan selamatan kelahiran sambil akikahan itu pun dibacakan shalawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dibacakan kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu hadirin yang dirahmati Allah, ketika mahalul qiyam, kebiasaan kita kemudian anak itu dikelilingin, ya, dari satu orang ke orang yang lain, dari satu guru ke guru yang lain, diusap-usap kepalanya. Sebagian ada yang menggunting rambutnya, ada yang kemudian membacakan tangannya diangkat, ada juga yang pura-pura bacain doa, mulutnya komat-kamit tapi nggak tahu apa yang dibaca. Tapi itu hadirin yang dirahmati Allah, kita yakin dalam hati ketika seseorang membaca kisah Maulid Nabi untuk anak yang baru dilahirkan, harapan besarnya supaya anak kelak tumbuh akhlaknya seperti akhlak Rasulullah SAW. Bahkan hadirin yang dirahmati Allah, bukan cuma ketika acara lahiran, walimatul arus, walimatul khitan, bahkan walimatul safar, orang yang melaksanakan nikah, orang yang anaknya dikhitan, orang yang mau melaksanakan ibadah haji dan umrah, mereka membaca kisah Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang pindah rumah, selamatan rumah pun sama, dia baca kisah Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan yang sekarang itu muncul, hadirin yang dirahmati Allah, kalau dulu ketika acara takziah kita tahunya cuma tahlilan, hari pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hadirin yang dirahmati Allah, sekarang biasanya sebagian orang malam ketiga dibacakan kisah Maulid Nabi, malam yang ketujuh dibacakan kisah Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sebab? Man ahabba syai'an fa'aridhu. Orang yang cinta terhadap sesuatu biasanya senang menceritakan sesuatu yang dicintai. Pak, Bu, dulu waktu ibu atau bapak demen sama ibunya, sebaliknya ibu pun demen sama bapaknya, Masya Allah. Cuman bedanya laki-laki sama perempuan ini kelihatan gitu. Biasanya laki-laki kalau demen sama perempuan, sekecamatan tahu semua. Dia cerita ke sono, itu dia berteman bersama dia. Itu ke roman-roman, demen sama gua. Cerita sana, cerita sini, padahal belum jadian sama sekali. Cerita sono, cerita sini, padahal itu perempuan belum tentu demen. Itu Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Masya Allah, cerita itu menjadi masyhur. Kenapa? Sebab yang menceritakan hadirin dirahmati Allah orang yang mencintai. Sebaliknya, biasanya kalau perempuan demen sama laki-laki, jangankan sekecamatan, teman dekatnya belum tentu tahu hadirnya dirahmati Allah. Kadang diledekkan sama temannya, demen ya masih anu, tapi muka merah kayak muncul lope-lope begitu.
banyak cerita orang tua. Maka boleh-boleh saja, ya, boleh-boleh saja, walaupun sebagian ulama masing-masing punya dalil. Ada yang mengatakan bukti cinta kepada Rasulullah nggak mesti hadir pada perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan, mungkin cara dia mencintai Rasulullah dengan cara. Ada orang-orang kita hadirnya dirahmati Allah sama Maulid demen banget, ya. Bahkan masya Allah, jam berapa ada Maulid, di mana ada Maulid dia hadir. Ketika ditanya, kenapa engkau hadir Maulid, itu cintakah engkau kepada Rasulullah? Iya. Lalu apa alasan engkau bisa hadir Maulid? Jangan berat, boleh nggak apa-apa. Karena ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sering saya sampaikan, orang yang makan hidangan di perayaan yang diisi dari sejak awal pembacaan surah Yasin, dilanjutkan dengan pembacaan tahlil tahmid talbih, dilanjutkan dengan pembacaan cerita kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka insya Allah makanan yang ada di hadapan kita ini adalah makanan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang ada sisa, makanan itu boleh kita bawa, yang tadinya berkah jadi berkah, hadirnya rahmat Allah. Maka Bapak Ibu, hadirnya kita di peringatan Maulid Nabi, perayaan Maulid Nabi, hakikatnya ditambahkan lagi, diingatin lagi, dikuatin lagi kecintaan kita pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebab banyak orang yang kadang-kala membuktikan kecintaannya itu aneh tapi nyata. Banyak kasus yang muncul sekarang ini di berita, di beberapa televisi. Ada orang yang meninggal sekeluarga, bapaknya, emaknya, anaknya mati berjamaah. Ini sebagian orang yang meneliti atau penyidik katakan bahwa orang ini meninggal karena cinta terhadap satu aliran. Bapak Ibu, ada satu aliran yang dia ini ketika dia sudah begitu cinta pada pemahaman itu, bahkan sampai membakar tubuhnya, hidup-hidup, membakar dirinya hidup-hidup. Dengan cara itu dia berharap bahwa dirinya tetap berada dalam kecintaannya pada pemahamannya. Dia merasa bahwa dengan cara itu dia berkorban untuk Allah dengan harapan matinya dia yang dibakar itu syahid. Padahal jelas kalau orang mati dibakar bukan syahid tapi sanid. Sanid apa sanid tidak? Sanid. Maka muncul orang-orang yang aneh, hadirin dirahmati Allah. Makin kemari berkembangnya zaman, makin majunya zaman, orang-orang aneh makin bermunculan, hadirin dirahmati Allah. Apalagi setiap kita sekarang tahu namanya TikTok. Setiap kita bahkan punya medsos masing-masing. Ada Facebook, ada yang punya Facebook. Bocah biasanya punya. Dulu saya punya, saya jual. Ada yang namanya apa lagi? Apa lagi? Telegram. Bukan? Ya. Pokoknya itu dah, pokoknya. Itu Instagram, hadirnya rahmati Allah, masya Allah. Mereka bangga dengan keanehan masing-masing. Sekarang yang aneh itu yang viral. Kalau nggak aneh nggak bakal viral. Kalau tiba Maulid kayak begini nggak viral. Tapi kalau Maulid semuanya pakai sempak doang,
Dulu kita tahu yang namanya gorengan pakainya saus. Sekarang enggak, roti pakai saus. Aki-aki bingung. Apa roti pakai saus? Pizza om. Pizza kalengan dia tahunya pizza goreng. Itu pisang PA dihadirinya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanan makin aneh, pergaulan makin aneh, lebih pakaian, masya Allah. Bahkan sekarang orang tua perlakuan terhadap anaknya aneh, anak pun cara berakhlak kepada orang tuanya aneh. Anak kadang-kadang cara salaman aja, cara salaman dia kepingin. Bocah sekarang Assalamualaikumnya itu udah ada. Yang namanya Assalamualaikum kan Assalamualaikum. Kadang-kadang bocah pulang sekolah Assalamualaikum. Lah kita orang tuh bingung jawabnya apa? Masalah. Dan hadirinnya dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Salamnya udah aneh, kemudian dia cium tangannya juga aneh. Hadirinnya dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih aneh kadang-kadang ada orang tua, si anak ini punya pacarnya nyampe ke rumah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ma, Pak, si Anu ada. Ntar gua panggilin. Tuh, aneh apa enggak orang tua ini? Subhanahu wa ta'ala. Dipanggilin itu si bocah yang dia belum nikah, hadirinnya dirahmati Allah. Bahkan kata si orang tua ketika anak duduk berdua-dua di depan di teras rumahnya, jangan di depan, malu, masuk aja kita ke dalam. Aneh enggak tuh orang tua? Aduh subhanahu wa ta'ala. Masuk aja ke dalam. Ya Allah, ya Allah. Lebih aneh lagi, Bapak pamit dulu ya, ngobrol-ngobrol aja dan berdua. Lah, ntar itu anak diobok-obok, kira-kira aneh apa enggak? Hadirnya dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang aneh-aneh itu seolah enggak jadi aneh. Hari ini hadirnya dirahmati Allah. Bahkan LKMD, lamaran kagak melendung doang. Ada nggak yang begitu? Lamaran kagak melendung doang. Dan subhanahu wa ta'ala, masya Allah, itu perkara yang mestinya aneh. Wah, udah nggak aneh. Seolah-olah sudah biasa. Perkara yang aneh ini hadirnya dirahmati Allah makin menjadi-jadi di negeri kita. Bahkan masya Allah banyak anak-anak muslim muslimah ngakunya muslim, kadang-kadang bajunya kokoh, pakai pecinya bagus, hadirnya dirahmati Allah. Masuk geng motor, dia bawa parang kemana-mana. Dulu yang kita tahu orang bawa parang biasanya ke sawah ngarit. Sekarang enggak, makin aneh, parang dibawa di pinggir jalan. Saya kadang pulang biasanya jam 1 dari sini, biasanya tuh lewat cedak apa ya, itu hadirnya dirahmati Allah. Pernah satu saat itu saya ada di tengah-tengah gerombolan di motor. Masya Allah, dia lempar-lemparin batu, dia lempar-lemparin botol minuman, kemudian pedang yang panjang itu diseret-seret di aspal sampai keluar api. Saya takut, iya. Yang hadirnya dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kan ada Allah, kita pikir ya Allah, kalau memang mati-matiin syahid ya Allah, ya Allah. Kalau memang saya masih kau panjangkan umur, berikan kekuatan superhero ya Rabbul masya Allah. Hadirnya dirahmati Allah Subhanahu. Jadi Superman saya, Superman. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Aneh-aneh yang seperti ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah menyampaikan tentang perkara-perkara yang aneh. Ini nanti setelah saya masih ada penceramah kita di Hadi itu bagus.
Sobari. Beliau kira-kira sampai berapa? Yang berguna sih 5 menit lagi sampai ya. Mau panjang mau pendek ongkos sama. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membicarakan tentang hal-hal yang aneh terkait dengan urusan agama. Apa kata Nabi yang pertama? Hadirin yang dirahmati Allah, al-masjidu gharib. Masjid itu menjadi aneh. Pak, Bu, masjid itu jadi aneh. Kapan masjid itu jadi aneh? Hadirin yang dirahmati Allah, bima baina qaumin la yusalluna fihi. Masjid menjadi aneh ketika berada di sekeliling orang-orang yang males datang ke masjid. Ada nggak kira-kira orang yang malas datang ke masjid? Subhanahu wa ta'ala. Ini Masya Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau hari ini kita datang ke masjid enak, karpetnya bagus, datang ke masjid enak, AC-nya hidup, datang ke masjid enak, kipas anginnya nyala, datang ke masjid enak, perang lampu dan sebagainya. Boleh kita lari sedikit ke Palestina. Saudara-saudara kita yang mereka rajin ke masjid, hadirnya dirahmati Allah, masjidnya bukan lagi dihamparkan dengan karpet yang bagus kayak seperti ini, tapi hamparan masjidnya penuh dengan puing-puing akibat dihantam bom oleh orang-orang Israel. Makanya alhamdulillah kalau kayak kita. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, padahal masjid ini dikatakan masjid ini benteng. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Pak, kalau benteng ini bocah sebetulnya gampang. Apa yang kita bentengi? Nggak usah ya kita pakai baju robot, nggak usah biar 2 kali, nggak penting itu. Yang paling penting membentengi akidah anak-anak kita, membentengi iman anak-anak kita. Suruh mereka istiqomah datang ke masjid. Kalau bocah kita suruh datang ke masjid, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, biasanya bocah sekarang itu Masya Allah kritis. Kalau kata bapaknya, "Tom, sono berangkat ke masjid," bapaknya kagak. Kan begitu ya? Aja. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun kita belum sanggup untuk datang ke masjid, setidaknya anak-anak kita, cara melindungi anak-anak kita, hadirin yang dirahmati Allah, adalah dengan mengistiqomahkan mereka, dengan cara memunculkan kecintaan mereka kepada masjid. Al-Masjidul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah dari Mekah menuju Madinah, 5 km sebelum sampainya di Madinah, hadirin yang dirahmati Allah, beliau membangun masjid namanya Quba. Ini kata Nabi, orang yang sholat di masjid Quba 2 rakaat, pahalanya sama seperti pahala umroh. Dari masjid Quba Rasulullah sampai di Madinah, kemudian yang pertama kali dibangun pun adalah masjid, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih jauh sejarahnya, ketika manusia belum diciptakan, menurut para ulama, yang pertama kali diciptakan oleh Allah, hadirin yang dirahmati Allah, adalah Masjidil Haram. Abi Dzar Al-Ghifari, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pernah bertanya, "Ya Rasul, masjid yang pertama kali dibangun di atas bumi ini masjid apa?" Kata Rasul, Masjidil Haram. Lalu yang kedua, "Ya Rasul, masjid mana?" Masjid Al-Aqsa di Palestina. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setidaknya kita kenal 3 masjid yang utama yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 1, Masjidil Haram. Yang kedua, Masjid Nabawi.
di Masjidil Haram mi'atu alfi sholatin, maka pahalanya sama seperti dia sholat 100.000 rakaat. Orang kalau berangkat umroh sholat di Masjid Mekah itu Masya Allah baru 1 rakaat Allah hitung sama dengan 100.000 rakaat. Kalau 2 rakaat udah 200.000 rakaat. Ini hadirin Masya Allah. Jadi jangan kemudian pulang umroh nggak sembahyang lagi, jangan. Pulang umroh